Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Novitasari, Prodi D3 Akuntansi, kelas 1B, Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, yang terakhir ada peranan atau implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai atau menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan. Kedua, ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, dorongan, motivasi, serta rambu-rambu dalam penentuan kebijaksanaan atau kebijakan, tindakan, perbuatan, dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, daerah, dan golongan. Ini bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut akan selalu dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi di berbagai bidang atau segi adalah pancaran dari makin bertambahnya rasa semangat dan paham kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Keempat atau pembahasan yang terakhir adalah pelaksanaan atau implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang serta visi nasional Indonesia, sehingga haruslah dipergunakan sebagai acuan, pedoman, ataupun tuntunan bagi seluruh individu bangsa Indonesia dalam memelihara dan membangun tuntunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penerapan, pelaksanaan, atau implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola sikap dan tindak yang selalu dan senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok maupun kepentingan individu. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang, dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dengan jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperlihatkan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas
kredit mikro dalam pembangunan usaha kecil. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang menjadikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang keempat, ada implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat atau belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyedia sarana dan prasarana yang memadai kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau wilayah terluar Indonesia. Kurang lebih itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.